Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Handayani Ibrahim dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Fisika. Di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah disampaikan oleh Wakil Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim. Penyampaian materi yang pertama yaitu dalam wawasan bidang akademik. Dalam penerimaan mahasiswa baru, ada 5 jalur yang berada di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, yaitu yang pertama jalur SNMPTN, jalur SPAN PTKIN, jalur SBM-PTN, jalur UM-PTKIM, Mandiri Tulis, dan Mandiri Prestasi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan merupakan fakultas yang paling tua, kemudian Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Saintek, Fakultas Humaniora, dan juga Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, serta Pascasarjana dengan program 15 studi. Program studi yang ada di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim, baik S1 maupun S2 ataupun S3, yang memiliki 46 program studi. Berdasarkan PODMEK Rencana Indeks UIN atau Rencana Strategi, maka kampus UIN Maulana Malik Ibrahim berada pada tahap International Recognition dan tahap International Reputation. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya internasionalisasi universitas selalu mendapatkan dukungan diantaranya dengan berbagai event akademik internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara dan juga mendesain kurikulum yang berwawasan internasional dan juga memperbanyak program studi terakreditasi internasional. Sejak tahun 2000, UIN sudah mengadopsi atau mendapatkan sertifikat ISO 9001 sampai 2000, kemudian 9001 sampai 2008, dan 9mm 9001 dan 2015. Kemudian pada tahun 2002 dan kemudian pada tahun 2020 kemarin ada 4 program studi yang sudah mendapat sertifikat tahunan QA, dan dari itu telah banyak yang dapat timbul dari ban PT. Internasionalisasi universitas itu adalah dengan mendorong dosen dan juga mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi yang terjadi di dalam proceeding internasional maupun jurnal internasional bereputasi non-akademik yang bersifat akademik yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kompetisi, yaitu seperti kompetisi ilmiah. Sebagai mahasiswa yang aktif kuliah, di samping itu juga harus berinovasi untuk mengembangkan bakat ilmiahnya melalui tulisan-tulisan untuk dilombakan baik melalui konvensi Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia, dan Teknologi maupun seni religius bisa ditampilkan, dan itu bisa membawa kampus UIN Maulana Malik Ibrahim mengajak seluruh mahasiswa yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan intra-kampus dan intrakurikuler. Jika jurnal meningkatkan peningkatan universitas versi Courseworld University, kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim harus memiliki kelebihan-kelebihan untuk menyelenggarakan pendidikan dan melakukan integrasi pendidikan tinggi yang berintegratif. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga memiliki integrasi kelembagaan. Integrasi kelembagaan keilmuan itu adalah memadukan pendidikan tingkat dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki pusat Mahat Al-Jamiah sebagai pusat pengembangan karakter ulil albab, khususnya di
khususnya 4 pilar ulil albab, yaitu pertama spiritual akhlak dan yang harus dimiliki siswa dibentuk melalui pendidikan. Yang kedua, kita punya pengembangan bahasa asing yaitu bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim dalam pembelajaran mata kuliah kemudian menulis artikel ilmiah untuk riset maupun menulis tugas akhir. Dengan IPK minimal 3,5 atau 3,63 atau 3,8, seterusnya akan memperoleh IPK itu akan menentukan SKS jumlah SKS yang memprogram untuk semester berikutnya. Kalau IPK-nya kecil berarti bisa 11, bisa 14 sampai 18, bisa 19 sampai 21, bahkan yang full itu 24. Jadi kalau IPK di atas 3 ya bisa mengambil SKS 24. Sehingga kalau sudah kuliah terus memprogram 24 SKS sampai semester 7 itu semua akan sampai dengan semester 8 bisa 4 pilar kekuatan yang terkait dengan teks ulil albab. Untuk materi yang kedua dari pemateri Dr. Randus Haji Ahmad Fattah Yasin MAG. Di sini dia mengatakan bahwa kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim, agar kita menjadi orang yang berilmu dalam spiritual ataupun mental kita yang dilatih dalam perkuliahan. Yang kedua, orang yang memiliki mental atau spiritual itu memiliki 3 indikator. Yang pertama itu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melandasi bahwa pemikiran dengan pengetahuan umum dan agama itu harus lebih luas, karena kita sudah menjadi mahasiswa, bukan masih jenjang SMA. Jadi pikiran kita dalam ilmu pengetahuan umum atau agama, kita harus menyimbangkan dua-duanya. Kita harus juga melandasi ilmu agama dalam kehidupan kita. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Maulana Malik Ibrahim, yaitu dengan berpakaian Islam yang tidak boleh rambutnya gondrong. Terus untuk mahasiswa yang baru awal nggak boleh pakai rok gitu. Serta menjadi mahasiswa yang berakhlakul karimah itu harus memiliki sopan santun, tata krama, juga dalam lingkup kampus, masyarakat, keluarga, semuanya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan tampil dalam bermasyarakat. Jadi kita menjadi mahasiswa yang kreatif dalam arti bahwa menciptakan hal-hal yang baru agar masyarakat menilai bahwa kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim itu bukan hanya ilmu yang hanya kita dapatkan, tetapi juga kreatifnya juga. Yang UKM adalah wadah untuk menemui bakat mahasiswa. Jadi jika kita lulus, mahasiswa dituntun untuk mengumpulkan SKKM, surat kredit kegiatan mahasiswa, yang dituangkan di
SKPII, surat keterangan pendamping ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Terus jangan menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadi mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Jadi jangan cuman kutu buku, datang kuliah terus pulang, tidak membawa apa-apa. Yang ketiga, kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulus UIN Maulana Malik Ibrahim tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal yang akan segera membentuk herd immunity, yaitu akan segera menyelesaikan masalah-masalah corona ini. Saya lanjut untuk resum hari kedua, yaitu mengenai DEMA, SEMA, dan DEMA dan UKM sama jadi saya mulai dari SEMA. Jadi saya mulai dari DEMA. DEMA Eksekutif Mahasiswa, itu Ketua Fahran Adi Murosadi, jurusan Farmasi. DEMA merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa yang di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Terus tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa SEMA Universitas. Mengkomunikasikan dan menginformasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Untuk SEMA, yang Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan dalam lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA mengawasi dan mengkontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA UIN Malang, merencanakan dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim,
mengesahkan peraturan Dema UIN Universitas menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan wewenang SEMA, dan membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilih WA, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema UIN, turut adil untuk mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkait dengan bidang tertentu dan mengakui sertakan dalam pembahasan. Rencana Maulana Malik Ibrahim melandaskan ulul albab dan pengakuan adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dan kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana, perkemahan wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega yang tugasnya rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota dan rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo. Salah satu dewan OPS Diklat. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Enam bidang yaitu sosialisasi keagamaan, dikten, pandelegandian, latihan bersama ujian PMI dan para ujian PMI, rutang, kesehatan, penelitian pembangunan, humas. UKM Gema Gita Bahana berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi, GGB, mempelajari ilmu musik seperti not angka, not block, dan lain-lain. UKM SR Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovasi, serta menjunjung tinggi terudharma perguruan tinggi. UKM Teater berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor. UKM Apalatur Sina, UKM Pecinta Alam, kegiatan utama yaitu rekreasi, sosial, olahraga, dan lain-lain. Yang ketiga, selanjutnya UKM Unior, UKM olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bula dibentuk pada tanggal 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andos Haji Irfan SH MPD. 6 departemen: event organizer, departemen studio, musik manajemen, departemen multimedia, departemen public relation, departemen social development. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya yang didirikan pada tanggal 19 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan
Sabtu pagi. UKM Simfoni, program harian Simfoni Morning Show, Free Time, Free and Relax, Hi Indonesia, Mizan Muslim, Zaman Now, Halo Kampus Freeline. Kalau program mingguan, Simfoni Weekend Show, Debug, Simfoni Score, Free Sunday, Top Chart, Day, Diary Mami, English Day, Yaumil Arabi. UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membentuk karya baik secara nyata buku maupun di media sosial. UKM UPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi memihak kesadaran nurani. Agen rutin diklat tingkat dasar, upgrading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahunan, diskusi rutin. Materi selanjutnya yaitu kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pembicara Haji Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Dosen tidur nggak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya udah diwakili sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongsong. Rakyat harus melayani rakyat. Saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Maulana Malik Ibrahim diajar sebanyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gembelengan ini berasal dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Kini ingin lahir di UIN di berbagai bidang agar namun UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan skor di pioner. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan agar munculnya jenis pekerjaan baru akibat digital dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital conscientization, kesalahan atau peduli dan sosial. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah, midpath, posisi tengah, berkendalian. Secara terminologi, pemahaman praktek keagamaan menjadi junjung tinggi kesetaraan, kebanggaan, toleransi, dan berpajak pada prinsip tawazun antara risiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologi
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kenapa literasi penting di Indonesia? Itu yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menuju tingkat keadaban Islam yang harmoni dalam antara pemeluk agama. Kedua, historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang letak dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, alinsasi politik Arab Amerika, oil, politik despotism and hypocrisy, peran mahasiswa in Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of the change dalam menguatkan dan mendesiminasikan agen moderasi. Kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim harus cerdas, akademis, religius, dan berbineka tunggal ika. Mungkin dari pemaparan saya yang kurang jelas atau bahasanya tidak tertata dengan baik, kalimatnya kurang memuaskan, banyak kesalahan pengucapan atau ejaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kalimat yang salah itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Saya cukupkan sekian, kurangnya dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.